Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selama ini ketika kita memakai sandal dan mengenakan pakaian, kita hanya melakukan sesuai kenyamanan diri sendiri. Padahal dalam Islam ada beberapa adab dalam memakai sandal dan mengenakan pakaian yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sebelumnya, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik orang adalah yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Ketika kita sedang terburu-buru, mungkin kita lupa memperhatikan kaki kita saat memakai sandal. Padahal sebaiknya memakai sandal atau sepatu itu dimulai dengan kaki kanan terlebih dahulu. Seperti yang disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian memakai sandal, maka hendaklah ia mendahulukan kaki kanan. Sedangkan apabila ia hendak melepaskannya, maka hendaklah ia mendahulukan kaki kiri. Jadikanlah kaki kanan yang pertama kali memakai sandal dan yang terakhir melepaskannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini menunjukkan bahwa cara Rasulullah SAW memakai sandal adalah dimulai dengan kaki kanan, kemudian kaki kiri. Begitu pula sebaliknya, jika beliau melepas sandal maka dimulai dengan kaki kiri dan baru mengakhiri dengan kaki kanan. Imam Al-Nawawi mengatakan bahwa memulai sesuatu dengan anggota kanan adalah untuk memulai segala sesuatu yang berkaitan dengan kemuliaan, sedangkan memulai sesuatu dengan anggota kiri adalah untuk kebalikannya, yakni seperti masuk ke kamar mandi, melepas sendal sepatu, keluar dari masjid untuk diinjak, dan dari semua hal kotor atau menjijikan. Sebelum memakai sandal, kita juga dianjurkan untuk membaca bismillah dan doa. Adapun doa sebelum memakai sandal adalah sebagai berikut, dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarganya. Semoga engkau menginjakkan kedua kakiku di dunia dan di akhirat, lalu menetapkan keduanya pada syirat di hari kaki-kaki manusia tergelincir di dalamnya. Tidak hanya saat hendak memakai sandal, ketika melepaskannya pun kita juga dianjurkan untuk membaca doa, seperti dengan menyebut nama Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku sesuatu yang dapat kupakai untuk menjaga kakiku dari kotoran. Ya Allah, tetapkanlah kedua kakiku pada syiratal mustaqimu, dan jangan engkau gelincirkan dari jalanmu yang lurus. Hal yang perlu kita ingat saat mengenakan sandal juga yaitu kita tidak dianjurkan berjalan dengan satu sandal, seperti yang disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, jika tali sandal kalian copot, maka janganlah berjalan dengan satu sandal sehingga memperbaiki sandal yang rusak. Hadis riwayat Muslim. Demikian pula dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian berjalan menggunakan satu sandal, hendaknya kedua sandal tersebut dilepas ataukah keduanya dipakai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perlu diketahui bahwa dua hal tersebut hukumnya adalah dianjurkan dan tidak wajib. Oleh karena itu, bila kita mendapatkan masalah dengan alas kakinya karena tali sandal copot, maka hendaklah berhenti sejenak untuk memperbaiki sandal tersebut, atau melepas semua sandal lalu melanjutkan perjalanan. Berjalan dengan memakai satu sandal dilarang supaya kaki yang tidak memakai sandal tidak kena tanah, duri, batu, panas, dan semacamnya. Ada juga ulama yang menyatakan alasan terlarang memakai satu sandal saja adalah karena untuk berbuat adil pada kaki. Ada juga yang menyatakan bahwa terlarangnya agar tidak terjadi syuhrah atau tampil beda. Ada juga alasan lainnya karena cara jalan seperti itu adalah cara jalannya setan. Disebutkan dalam hadis sesungguhnya setan berjalan dengan satu sandal. Dalam berpakaian juga ada adab-adab yang perlu diperhatikan, seperti yang diungkapkan Rasulullah SAW, hendaknya memulai memakai pakaian dari sebelah kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW membiasakan diri mendahulukan yang kanan dalam memakai sandal, menyisir, bersuci, dan dalam setiap urusannya. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu terdapat sebuah hadis yang menjelaskan tentang larangan seorang laki-laki memakai kain sutra dan emas. Ketika itu Rasulullah SAW membawa kain sutra di tangan kanannya dan emas di tangan kirinya. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya dua jenis benda ini haram bagi kaum lelaki dari umatku. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis lain juga menyebutkan dari Huzaifah, Nabi SAW bersabda, janganlah kalian mengenakan pakaian sutra dan juga dibat atau sejenis sutra. Janganlah kalian minum di bejana dari emas dan perak. Jangan pula makan di mangkoknya, karena wadah semacam itu adalah untuk orang kafir di dunia, sedangkan bagi kita nanti di akhirat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Rasulullah SAW juga menyebutkan bagi laki-laki sebaiknya menggunakan pakaian yang tidak isbal. Isbal di sini artinya menggunakan pakaian yang panjangnya melebihi mata kaki, baik itu celana, sarung, jubah, dan semisalnya. Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat nanti Allah tidak akan memandang orang yang menyeret kainnya karena sombong. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan terlarangnya memakai pakaian menjulur hingga ke tanah dalam rangka kesombongan. Jika untuk kesombongan maka hukumnya haram dan termasuk dosa besar karena diancam bahwa Allah tidak akan memandang pelakunya pada hari kiamat. Namun sebaliknya bagi kaum perempuan diwajibkan bagi wanita muslimah untuk memanjangkan pakaiannya hingga dapat menutupi kedua mata kakinya dan hendaknya menjulurkan kain kerudung jilbab pada kepalanya hingga menutupi leher dan dadanya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.